Shalom, dunia yang ajaib. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari, melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan, yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sejarah dunia. Judul hari ini, surga yang hilang dan ditemukan. Sebelum kita melanjutkan ayat inti dan penjelasannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami butuh tuntunan Roh Kudus untuk menerangkan apa yang kami baca dan dengar sebentar. Kami minta doa ini hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku, ayat inti Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Penjelasannya, kita semua pernah mendengar kisah sebenarnya tentang pemberontakan di kapal yang bernama Bounty. Tapi satu aspek cerita yang pantas diceritakan kembali adalah transformasi yang dibawa oleh satu buku yang luar biasa. Tak lama setelah pemberontakan terkenal pada 1789, 9 pemberontak dengan 6 pria Tahiti dan 12 wanita turun ke darat di Pulau Pitcairn, sebuah pulau kecil di Samudra Pasifik bagian selatan. Mereka membakar kapal bernama Bounty itu dan mendirikan sebuah koloni. Segalanya berjalan baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Dalam beberapa hal, sepertinya mereka tinggal di surga. Tapi beberapa pemberontak memperlakukan orang Tahiti dengan tidak hormat dan perang pecah di antara mereka. Akhirnya mengakibatkan kematian sebagian besar pria di kedua sisi. Setelah itu, perdamaian kembali berlangsung sebentar, sampai salah satu pelaut mulai penyulingan alkohol dari tanaman asli. Sebagian besar pemukim yang masih hidup minum berlebihan. Segera koloni kecil itu terjerumus ke pesta pora, kejahatan, dan pembunuhan. 10 tahun kemudian, hanya satu orang, John Adams, yang selamat, dikelilingi oleh 10 wanita pribumi dan 1 gantang anak-anak blasteran. Suatu hari pelaut ini menemukan sebuah Alkitab di peti tua yang dibawa turun dari kapal Bounty. Dia mulai membacanya dan kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Hasilnya adalah perubahan dramatis dari hidupnya sendiri dan pada akhirnya kehidupan semua orang di pulau itu. Bahkan ketika Pulau Pitcairn dikunjungi pada tahun 1808 oleh kapal pemburu paus Amerika, koloni yang sebelumnya dilanda kejahatan telah menjadi komunitas yang berkembang pesat tanpa penjara, tanpa whisky, tanpa kemalasan, dan tanpa kejahatan. Saat ini keturunan koloni ini masih hidup dalam masyarakat moralistik di salah satu pulau paling terpencil di dunia.
Dapatkah prinsip-prinsip Alkitab benar-benar mengubah budaya dari keburukan dan kejahatan menjadi ketenangan hari ini? Saya percaya mereka bisa. Firman Tuhan menjauhkan kita dari keselarasan dengan dunia, dengan segala kejahatan dan keburukannya. Dengan membaca dan mempelajari Alkitab, pikiran kita diperbarui. Pikiran kita akan berubah menjadi semakin mirip dengan pikiran Kristus. Kita akan mendapati bahwa kita memiliki kedamaian di dalam hati kita, penurutan akan kehendak Allah, dan hubungan yang menyelamatkan dengan Dia. Nah, itulah baru benar-benar surga. Saudaraku, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhanku yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur limpah terima kasih karena kami bisa mendengar lagi sedikit firman Tuhan yang mengajak kami yang hidup dalam kejahatan untuk rajin membaca Alkitab, datang lebih dekat kepadamu, dan merubah tabiat kami yang tidak baik dengan segala kejahatan dan segala nafsu dunia. Kami buang jauh-jauh karena kami dekat dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu rajin membaca kitab suci, mengubah hidup kami lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, tolong dengar seru doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan hari ini. Tuhan memberkati. Amin.